Selama ini banyak warga masyarakat yang mengeluh tentang konsep pelayanan di kantor desa ataupun kecamatan. Contohnya dalam pengurusan SIUP, akta kelahiran, NPWP, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Seringkali mereka disuruh untuk langsung datang ke kantor dinas terkait di kabupaten atau kota. Penyebab utamanya adalah keterbatasan sarana dan pengetahuan para staf di kantor kecamatan atau desa terkait dengan syarat dan mekanismenya. Padahal tidak semua orang mempunyai keleluasaan waktu maupun kemudahan akses untuk pergi ke kantor kabupaten atau kota tersebut. Jala Sutra, jenis apapun layanan masyarakat cukup di kantor desa. Wates merupakan salah satu di antara 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Merupakan kecamatan terjauh dan akses jalan tersulit ke pusat kota. Jarak ke pusat kota kurang lebih 55 km. Dengan kondisi geografis berupa pegunungan, membutuhkan sekitar 80 menit perjalanan ke pusat kota. Kondisi demografis dan geografis berupa perbukitan menghambat pelayanan yang ada, sehingga diperlukan upaya inovasi untuk mendekatkan pelayanan warga ke kantor desa masing-masing. Setelah sharing, akhirnya Dinas Kominfo memfasilitasi dan lahirlah aplikasi pelayanan desa atau kelurahan, disingkat APLDeskel, pada September 2018. Kecamatan Wates menjadi pilot project penerapan aplikasi ini. Sampai pada suatu hari ada warga datang menanyakan pengurusan NPWP dan BPJS Kesehatan. Hal ini membuat kami merenung dan menemukan konsep baru, bahwa ternyata masyarakat memerlukan semua pelayanan yang terintegrasi di satu titik. Akhirnya lahirlah MPP Virtual dengan menginventarisir semua layanan dalam portal layanan.blitarkap.go.id. Sehingga muncullah ide pengadaan MPP virtual ini di Kecamatan Wates. Sangat memungkinkan untuk mengusung konsep mall pelayanan publik virtual yang bisa diakses di kantor desa secara online. Mall pelayanan publik MPP virtual merupakan sebuah portal berbasis website berisi aplikasi yang berkaitan pelayanan publik dengan media anjungan komputer, tersebar di semua desa di Kecamatan Wates dengan dilengkapi mesin pencetak. Output dari MPP virtual ini meliputi 600 lebih layanan yang dibagi 4 kategori, yakni layanan intern desa, berisi aplikasi atau layanan yang bertanda tangan kepala desa atau APLDeskel, dan survei kepuasan masyarakat online. Layanan OPD Pemkab Blitar, berisi layanan dari PD di Pemkab Blitar, seperti Adminduk, PBB, dan lain-lain. Layanan instansi vertikal, berisi layanan dari kementerian atau lembaga, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, subsidi listrik, OSS, PLN, cek haji, paspor, pendaftaran pencatatan PT atau Ormas, cek produk BPOM, halal, dan lain-lain. Layanan pembayaran online, berisi layanan PPOB, seperti listrik, PKB, tiket kereta api, dan lain-lain yang terintegrasi dengan BUMDes. Masyarakat yang sudah dilayani kemudian diarahkan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat atau SKM online untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM sebagai bahan evaluasi pelayanan. Inovasi MPP virtual ini memberikan dampak yang signifikan, baik bagi pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, maupun bagi pemerintah daerah secara umum. Indeks kepuasan masyarakat yang semula belum terukur menjadi terukur sampai level desa. Proses bisnis kecamatan juga menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Membangun MPP dengan biaya Rp0. Inovasi ini juga bisa menghemat anggaran sampai Rp21.081.600, memberikan potensi pendapatan sebesar Rp2.400.000.000. Desa berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adanya MPP virtual, masyarakat dapat memperoleh kepastian, ketepatan, dan kecepatan dalam pemenuhan kebutuhan layanan intern desa, pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun layanan swasta. Masyarakat dapat meminimalkan ke kota untuk mengurus kebutuhan mereka. Hal ini akan menghemat dalam hal tenaga, waktu, dana, dan pikiran. Di sisi aparatur, para petugas dapat memberikan pelayanan dengan mudah karena sudah mengacu pada portal yang terintegrasi. MPP virtual membuktikan adanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sampai di tingkat desa, karena terdapat sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, sehingga inovasi ini masuk dalam kategori tata kelola pemerintahan. Saya mengurus surat izin usaha. Alhamdulillah dengan adanya inovasi mall layanan publik virtual di Kecamatan Wates, saya dapat menghemat waktu, biaya, karena dapat selesai di kecamatan atau desa tanpa perlu jauh-jauh.